Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zainal, NIM 201.105.040.008. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Pengantar Bisnis Islam, dosen penempuh Rinda Qurratul A'yun, SEME. Saya akan membacakan hasil atau jawaban dari ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Bisnis Islam. Yang pertama adalah jelaskan pengertian dasar hukum dan sejarah berdirinya BMT, serta berikan juga penjelasan tentang kendala dan strategi pengembangan BMT pada saat ini. Jawaban saya adalah yang pertama, pengertian BMT. BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Selanjutnya, dasar hukum BMT. Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti Undang-Undang Nomor 17 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Sejarah berdirinya BMT. Sejarah berdirinya BMT masa Khalifah. Dikisahkan bahwa sepulangnya dari melakukan Bahrain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghadap Khalifah Umar dengan membawa uang 500.000 dirham, jumlah yang sangat besar pada masa itu, sebagai hasil rampasan perang. Sejak saat itu, Umar membentuk lembaga keuangan khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah Baitul Mal. Di masa kekhalifahan Islam, dana Baitul Mal tersebut juga banyak dipergunakan untuk memerdekakan budak. Sehingga Baitul Mal ini memiliki peran besar pada pertengahan dalam menghapus sistem perbudakan di wilayah kekuasaan Islam. Bahkan pada pertengahan abad ke-19, praktik lembaga keuangan yang serupa Baitul Mal dikembangkan dalam skala yang lebih besar dan luas cangkupannya, yakni berupa lembaga perbankan syariah. Kendala. Pemikiran yang disebut dengan limiting belief ini merupakan istilah dalam psikologi mengenai sebuah pemikiran yang berkecenderungan negatif dan dibentuk oleh belenggu keyakinan keliru. Dari sisi syariah sendiri, permasalahan ada pada tenaga-tenaga BMT yang langsung terjun ke lapangan umumnya belum mengerti secara dalam mengenai produk fikih, kejujuran dan transparansi amanah yang berpengaruh terhadap kredibilitas lembaga. Faktor lain, berdasarkan survei, BMT masih belum berpendapat bahwa untung yang tipis dari penjualan yang besar masih lebih baik daripada untung yang besar dari penjualan yang sedikit. Strategi memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan meningkatkan jenis-jenis produk syariah. Dukungan pemerintah dapat digunakan untuk membenahi sistem teknologi dan informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menjalin kemitraan dengan bank lainnya yang melakukan prinsip syariah untuk melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Mengedepankan penyuluhan kepada masyarakat tentang sistem syariah di BMT. Soal nomor 2.
Apa sajakah akad yang digunakan dalam kegiatan transaksi di BMT? Akad dalam BMT, beberapa akad yang digunakan dalam BMT yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, piutang salam, istisna, ijaroh, qardoh, dan arah. Soalan 3. Sebutkan hal-hal yang mendasari dibolehkannya pasar modal syariah. Kegiatan pasar modal syariah halal dan diperbolehkan karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek atau saham suku termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Nomor 4. Bagaimana cara menjadi investor di pasar modal syariah? Yang langkah-langkah menjadi investor syariah. Yang pertama, pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau COTS. Yang kedua, jangan lupa buka rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan kamu telah terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Yang terakhir atau yang kelima, kenali saham syariah yang diinginkan. Nomor 5. Apakah syariah online trading system atau SOTS? SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS ini disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang keenam, berikan penjelasan tentang usaha gadai serta buatlah tabel perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Yang pertama itu adalah usaha pengertian. Pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah lembaga gadai. Selanjutnya, tabel perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Perbedaan yang pertama, pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Sedangkan konvensional, barang yang Anda bawa akan diukur harganya dan diputuskan jumlah yang bisa dipinjam. Perbedaan yang kedua, bank syariah, pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Sedangkan konvensional, bunga pinjaman bisa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika nilai pinjaman Anda semakin besar, bunga yang dibebankan pun akan semakin besar pula. Yang selanjutnya, pegadaian syariah, taksiran emas yang biasanya diperhitungkan dalam pegadaian syariah adalah karatase emas, volume emas, serta berat emas. Sedangkan pegadaian konvensional, perhitungan biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari kemudian dan akan naik di hari ke-16 dan juga seterusnya. Pegadaian syariah, biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atau penitipan barang.
Jadi, Anda bukan membayar biaya atas pinjaman. Sedangkan pegadaian konvensional terdapat persyaratan. Jika pinjaman tidak dilunasi beserta bunganya, biasanya barang tersebut akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu. Dan yang terakhir, pegadaian syariah, pinjam-meminjam dengan menyerahkan agunan yang di dalamnya memperbolehkan bauta, pemeliharaan atau barang jaminan. Sedangkan pegadaian konvensional, masa penitipan gadai pada umumnya selama 4 bulan. Bisa pula diperpanjang jika Anda membayar biaya sewa modal. Yang ketujuh, jelaskan dasar hukum gadai dan juga akad-akad yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Dasar hukum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 telah dijelaskan bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-menolong. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, dan ia menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan. Diperbolehkannya gadai berdasarkan ketetapan di dalam Alkitab, boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir, dan hal itu bukan termasuk condong kepada mereka yang dilarang. Boleh bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya merupakan harta haram, selagi tidak diketahui bahwa objek muamalah adalah haram. Di dalam hadis ini tidak terkandung dalil memperbolehkan penjualan senjata kepada orang-orang kafir, karena baju besi bukan termasuk senjata dan gadai bukan termasuk jual beli. Akad. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah dengan dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus berupa barang karena hutang tidak dapat digadaikan. Yang kedua, ketetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang menggadaikan tidak terhalang seperti mushaf. Yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masanya pelunasan hutang gadai. Yang kedelapan, jelaskan yang Anda ketahui tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Pengertian, tujuan, instrumen, jenis-jenis transaksi, margin, dan trading. Pasar uang dan pasar valuta asing. Perbedaan pengertiannya, pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Pasar valuta asing atau yang bisa disebut dengan falas atau dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Instrumen pasar uang, sertifikat Bank Indonesia SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito, bankers acceptance. Pasar valuta asing, yang pertama meningkatkan the hold foreign jual, menerbitkan surat berharga Bank Indonesia SBBI falas, menurunkan holding period SBI dari 1 buah menjadi 1 minggu, 1 bulan menjadi 1 minggu. Bekerjasama dengan pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor atau DHE di perbankan Indonesia atau mengonversinya ke rupiah. Mendorong transparansi dalam meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan
lalu lintas devisa LLD. Jenis-jenis transaksi. Pasar uang antar bank, sertifikat Bank Indonesia SBI, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, pasar valuta asing atau bursa valuta asing. Pasar valuta asing, transaksi spot transaction, transaksi barter swap transaction, transaksi tunggak force transaction. Tujuan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, untuk memenuhi modal kerja, membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, spekualisasi. Sedangkan pasar valuta asing komersial, tujuannya adalah komersial, funding, hedging, investasi individu, market making, position taking. 9. Buatlah skema tentang sistem kerja kartu plastik. Sistem kerja kartu plastik, bank, perusahaan pembiayaan, pemegang kartu, pedagang, market. Yang pertama, menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksi. Yang kedua, menagih. Yang ketiga, membayar atau perjanjian. Yang keempat, menagih pada batas waktu tertentu. Yang kelima, membayar jika lambat, bunga dan denda. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah siapa saja stakeholder yang terlibat dalam layanan kartu plastik. Jelaskan beserta fungsinya. Pihak yang terlibat dan fungsinya. Cardholder ialah pihak yang memegang dan memiliki kartu kredit. Market ialah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dan atau kartu debit. Issuer ialah lembaga perbankan atau institusi keuangan tertentu yang menerbitkan kartu kredit. Acquirer ialah bank yang mempunyai hubungan langsung dengan merchant dalam otorisasi dan pengelola transaksi antara market dengan holder. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.